Halo, balik lagi kita masuk di series Bootstrap. Hari ini kita masuk di episode ke-11 tentang custom form. Kita akan bahas tentang file upload, switch, rank slider. Oke, sekarang kita pahamin dulu ya tentang apa itu custom form. Jadi, custom form itu adalah komponen Bootstrap yang memungkinkan kita membuat elemen form lebih modern, interaktif, dan nyaman digunakan tanpa perlu menulis CSS manual. Jadi, pada episode ini kita fokus pada 3 komponen aja nih. File upload, switch atau biasa orang kenal dengan toggle button, rank slider. Jadi intinya dengan custom form kita membuat UI itu jauh lebih profesional, rapi dan mudah digunakan. Oke, langsung aja kita hands on satu-satu. Kita akan implementasikan file upload dulu. Oke, langsung buka code-nya. Oke. Nah, di dalam code-nya kita mau dia berada di kita bungkus dalam container. Oke. Terus kita bungkus dalam card. Terus kita gunakan card body. Oke, nah lebih kurang gambarnya seperti ini. Nah kita pengennya ya punya misalnya judulnya kita buat H5 data pasien, contoh aja ya. Terus di bawahnya kita pingin buat data ya dengan table. Oke, kita isikan THIT-nya TR TH. Oke, misalnya ini nomor rekam medis, ini nama lengkap. Terus ini berkas pasien, ini misalnya BPJS, nanti untuk toggle ya. Terus satu lagi kita akan buat untuk apa ya, slider ya. Kita buat kondisinya skala nyeri. Oke, lebih kurang seperti itu. Nah, berikutnya setelah THEAD kita buat T-body. Di dalamnya kita buat TD misalnya data pertama, kita buat echo. Oke, nah biar agak rapi si table kita buat kelas table scripted. Oke, gitu aja. Oke, nah sekarang kita pengennya di sini itu ada dokumen ya, bisa ngupload kayak gini nih. Ya, ini umum ya dipakai ya. Jadi nanti kalau diklik ya keluar pop up untuk upload dari si filenya. Nah, jadi ini umum ya. Nah, sekarang kalau kita buat dengan kelas form control di sini. Nah, ini jauh lebih proper ya dan rapi. Terus bedanya apa? Name file itu bisa ada di dalam ini gitu. Jadi kalau misalnya kita upload contoh saya mau upload ini nih. Nah, kalau ini saya kecilin sedikit. Kayak nah ini ya, ada name file. Name filenya apa untuk memastikan. Nah, jadi lebih simpel ya. Kita tinggal buat tab file terus buat form control udah clear ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita mau gabungkan dengan sebuah tombol upload ya, kita tinggal buat input group aja. Mungkin kalau masih ingat materi tentang input group seperti ini. Oke, berarti di sini kita tinggal buat file. Oke, lebih kurang kayak gitu. Di bawahnya ya kita tinggal buat spannya button ya. Jadi kita tinggal buat di sini button contoh ya. Kelas BTN primary deh gitu. Upload. Oke, nah biar sama sebaris seperti biasa kita buat kelas input group text. Oke. Nah, masih ingat mungkin caranya? Kita harus buat dia nih ya secara resize ya. Jadi ukurannya kan ngaruh ya ukuran si table. Oke, ya lebih kurang seperti itu tuh. Nah, sekarang jadi kalau nanti file ini udah ada, misalnya kita mau ngupload file ini contohnya, nah nanti tinggal klik upload gitu ya. Nah, itu lebih kurang pemanfaatan kita dengan form upload. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi untuk materi berikutnya. Nah, di sini kita bahas tentang switch ya, switch atau toggle gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dokumentasinya Bootstrap tentang toggle. Oke. Bisa gunakan switch gini aja. Oke, klik. Oke. Nah, lebih kurang ini yang mau kita gunakan nih, switch gitu ya. Jadi bukan hal yang apa ya, baru ya. Jadi ini komponennya tinggal kita gunakan panggil kelas namanya form check input, tipenya kita panggil dengan checkbox. Tapi sebelumnya di atas ada namanya form switch. Oke, lebih kurang kayak gitu. Nah, sekarang kita implementasikan nih ya di kolom berikutnya. Saya buat ini misalnya TD. Oke, nah sekarang kita akan implementasikan bagaimana menerapkan si ya toggle, oke,
atau bahasanya switch gitu ya di dalam ini. Kita tinggal buat gini, form check. Oke. Di dalamnya kita buat input. Oke, tipenya checkbox. Oke, kelasnya form check input. Boleh dilihat di dokumentasinya si komponennya input. Oke. Nah, ini jadinya lebih kurang ini kalau misalnya saya zoom ya. Nah, jadinya ini kan masih checkbox ya. Bukan si toggle ya. Nah, caranya gimana? Di kelas form check ini kita tinggal tambahin form switch. Oke, sekarang udah jadi toggle nih, gitu ya. Jadi kita pakai form switch, udah jadi toggle gitu ya. Jadi gampang ya untuk menaktifkan kondisi yang awalnya checkbox jadi toggle. Jadi misalnya nanti datanya real time nih, apakah ini pasien BPJS, udah aktifkan aja kayak gitu ya. Nah, itu lebih kurang sebuah komponen yang namanya switch ya, yang sebenarnya dibentuk dari tipe checkbox, tapi di Bootstrap ya kita dengan memanggil sebuah class form switch ya itu otomatis berubah. Oke, misalnya kita hapus balik lagi nih form switch-nya. Nah, itu kan jadinya checkbox tuh gitu ya. Karena logicalnya sama, si Bootstrap itu membuat komponen ini ya form switch dengan menambahkan sebuah class di form check-nya. Jadi kita udah bisa punya toggle nih. Oke ya, berikutnya jadi kita udah bisa ya buat switch ya atau toggle button ya. Biasanya itu digunakan untuk mengaktifkan, menonaktifkan, atau membuat kondisi ya atau tidak, hidup atau mati, status pasien urgent atau tidak, atau UI dark mode atau light mode gitu-gitu ya. Pokoknya kondisinya yes or no gitu ya untuk si switch toggle. Nah, kenapa switch dipakai ya? Padahal ada checkbox ya. Tadi kan kita udah coba ya sebelum pakai form check dia jadi checkbox. Nah, kalau pakai switch itu lebih modern daripada pakai checkbox, terus lebih mudah dilihat, terus UX itu jauh lebih jelas ya untuk pilihan mana yang on, mana yang off gitu ya. Nah, kita implementasikan untuk BPJS aktif ya. Jadi kalau di on kan BPJS-nya dianggap aktif. Oke, di komponen berikutnya kita akan bahas yang namanya slider. Oke, langsung saja lihat dokumentasinya. Oke, ketikkan aja range kayak gini. Oke, di dokumentasinya ketika kita ketikkan range ya komponennya sama ya di HTML input tapi tipenya kita ganti dengan range. Oke, lebih kurang kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba pakai si range ini untuk skala nyeri ya gitu. Nah, kita tambahin aja inputan langsung kayak gini. Tipenya kan tadi range ya. Nah, ini. Jadi waktu kita kasih range ya udah jadi ya, tapi kita mau lebih interaktif ya. Pertama range-nya itu kita pertama bisa batasin ya berapa banyak nilainya dari minimum sampai maksimum itu juga. Terus kita bisa kasih gambaran si range-nya misalnya punya data label ya. Jadi kalau digeser misalnya ini kan kita nggak tahu nih ini berapa yang angkanya gitu ya. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang kita coba tambahin kelas namanya form range kayak gitu. Nah, ketika kita kasih form range ya, itu jauh lebih menarik gitu kan. Yang awalnya tadi kan kita lihat kayak volume ya. Nah, ini jadi kayak gini nih lebih menarik. Nah, sekarang kita akan buat dulu biar lebih rapi ya. Kita buat dulu dia ini kita update di dalam sebuah kelas TheFlex. Oke, di dalam TheFlex ini kita buat align item center. Oke, gap to. Oke, lebih kurang kayak gitu. Terus kita buat di bawahnya sini span. Oke, warna kuning ya. Kita pakai badge. BG warning. Kita buat teksnya dark gitu. Terus kita buat ada ID apa ya? Nyeri ya. Karena kita buat skala nyeri ya. Nyeri label 2 gitu aja ya. Oke. Nah, itu lebih kurang secara defaultnya. Terus si slider kita kasih ID, kita nanti main sedikit di Bootstrap biar bisa kita geser-geser dan punya value yang berbeda ya. Nyeri 2. Kita buat nyeri aja ya. Yang ini pun label aja. Misalnya ini datanya tunggal aja gitu ya, nggak ada data pertama dan data kedua. Oke ya, lebih kurang itu nanti Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba mainkan dulu JavaScript-nya. Oke, di body kita kasih script kayak biasa. Script. Oh iya, jangan sampai lupa kamu pakai si CDN-nya
si Bootstrap karena pakai CDN, scriptnya ini jangan lupa kamu gunakan di dalam body. Oke, lebih kurang kayak gitu. Nah, sekarang kita akan buat sebuah functionnya. Function kita buat setup nyeri, name functionnya, terus isinya nanti ID range ya, terus ID label gitu ya isiannya. Nah, di dalamnya kita buat const range, kita ambil dari dokumen get element by ID. Tadi kita buat namanya ID range gitu ya. Terus yang labelnya kita buat dokumen ID, kita buat tadi namanya ID label ya. Oke. Nah, di sini kita buat sebuah event rank add event listener. Nah, apa kondisinya? Kondisinya kita mau gini dia. Inputan kita buat row function. Oke. Nah, di dalam ini kita akan buat sebuah nilai const val range value. Oke, terus kita buat label text context file. Nah, ini kita buat gini aja kondisinya. Jika file di bawah daripada 3, ya lebih kecil sama dengan 3, oke. Nah, kita mau ngapain tuh gambarannya? Kita mau buat misalnya label class name. Oke, label class name kita buat badge-nya warna hijau kayak gitu. Oke, kita buat lagi else if misalnya val lebih kecil sama dengan 6. Oke, kita buat label class name warnanya misalnya kalau 6 kita buat apa ya? Kuning deh gitu. Badge BG warning teksnya hitam. Biar kontras ya. Dan terakhir kita buat else label class name kita buat badge danger. Berarti nilainya di atas 6 gitu ya. Oke, nah sekarang setelah ini jadi kita eksekusi nih. Misalnya setup nyeri. Oke, ini tadi kurang ya, typo ya, kurang i-nya ya. Kita perbaikin ya biar nggak ambigu maksudnya. Oke, nyeri label. Oke, nah sekarang gitu kita refresh, kita mau ya nilainya itu punya data ya. Jadi kita mau nanti, ini kan labelnya udah menyesuaikan ya. Artinya kalau misalnya nilainya hijau itu kan di bawah 3, itu hijau ya badge-nya. Kalau kuning itu masih di antara 4 sampai 6 gitu ya, itu kuning. Terus kalau udah di atas itu udah merah gitu ya. Tapi skala nyeri ini kan harus dibatasin ya. Biasanya kalau kamu tahu ya misalnya pakai flux itu skala nyeri itu 0 sampai 10 ya. Nah, bagaimana batasin nilainya? Kita naik ke atas ke komponen si input range-nya. Nah, di sini kita bisa batasin misalnya minimum itu nilainya 0, terus maksimum itu nilainya 10. Udah. Jadi kalau misalnya kita lihat dah nilainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Dah, jadi nilainya maksimum udah 10. Kita udah bisa batasin tuh ya sampai sejauh itu bahwasanya nilainya ya maksimumnya 10. Nah, misalnya secara standar value-nya, misalnya kita pengen namanya orang masuk ke Goodie itu pasti ada rasa nyeri ya. Kita pengen value-nya itu secara standar 3. Jadi waktu form itu dibuka atau page itu ditampilkan, ya udah dia udah 3. Nah, kita bisa ngeset kayak gitu. Oke ya, jadi ini gambaran kita pakai si slider gitu ya. Jadi kapan penerapannya? Tergantung ya. In case kondisi ketika kita udah punya inputan yang udah sifatnya pasti daripada kita pakai select drop down ya. Lebih bagus pakai ini ketika itu jadi sebuah range nilai gitu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan, nanti kita akan bahas di real project berikutnya. Jadi sekarang kita udah selesaikan topik kita ya, mulai dari file upload, oke. Terus kita gabung dengan input group, di sini ada tombol. Jadi ketika nanti user ngupload file misalnya kayak gini, klik upload. Terus di sini ada toggle ya. Ya, ini kita bisa nonaktifkan on off dan di sini ada slider. Oke, materi di episode 11 kita sudah clear. Nah, silakan aja kamu untuk memahami lebih lanjut, silakan aja tonton di video-video sebelumnya biar ketika masuk ke setiap materi episode kamunya jauh lebih paham. Nah, sekarang kita sedikit urai kenapa range slider itu dipakai ya. Pertama, range slider itu dipakai biar user friendly. Terus bisa diberi warna seperti tadi ya. Kalau nilainya sekian sampai sekian kuning, sekian sampai sekian hijau dan seterusnya. Terus
Poin paling pentingnya tidak perlu kita tambah plugin apapun, kita tidak perlu pakai third party apapun. Jadi benar-benar langsung bisa kita pakai gitu ya. Jadi benar-benar menarik nih kalau kamu misalnya udah memahamin 3 komponen yang kita bahas di episode ke-11. Oke, stay tune di channel I'm Zack Developer. Kita lanjut di episode ke-12. Thank you.